Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srifani Wulansari. Saya dari kelas 5 B1 Akuntansi. NIM saya 18 2010 3075. Saya akan menjawab UTS dari matkul Komunikasi Bisnis. Soal pertama adalah jelaskan apa yang Anda pahami tentang komunikasi bisnis. Jawabannya adalah komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Soal yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. A. Komunikator atau sender. Komunikator adalah pihak yang mempunyai keinginan berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang yang dituju. B. Informasi atau pesan. Informasi atau pesan dapat berbentuk suatu ide, gagasan, ataupun perintah dan sebagainya yang akan disampaikan dari komunikator kepada penerima pesan. C. Saluran atau media. Alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. D. Penerima atau komunikan. Pihak yang menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang telah diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. E. Umpan balik atau feedback, tanggapan dari penerimaan pesan atau isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan atau penerima pesan. Soal yang ketiga, jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Yang pertama adalah melalui forum. Forum baik formal ataupun informal dapat menjadi cara untuk melakukan komunikasi secara internal, terutama komunikasi organisasi yang terjadi antara karyawan yang berada dalam lingkup manajemen. Biasanya forum ini digunakan untuk membahas mengenai obrolan yang tidak terlampaui serius. Bahkan juga hanya dilakukan di saat-saat jam santai, terkadang bahkan membicarakan urusan pribadi. Namun diselingi dengan canda tawa dan isi obrolan pun tidak terkesan serius dan berkaitan dengan masalah yang ada. Selanjutnya, grup obrolan. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka komunikasi internal juga ikut mengalami perkembangan. Kini, setiap organisasi rata-rata memiliki grup obrolan di media sosial masing-masing. Hal ini mempermudah dalam menginformasikan pengumuman penting, diskusi, atau bahkan juga izin. Tentunya, di ruang obrolan ini dapat juga terjadi komunikasi baik antara bawahan dan atasan atau juga sebaliknya. Selanjutnya, rapat. Rapat biasanya merupakan agenda rutin dalam sebuah organisasi. Pemimpin rapat biasanya adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Rapat dapat membahas berbagai hal, mulai dari target bulanan, pencapaian, hingga hambatan atau kendala yang menghambat pencapaian tujuan. Dalam rapat juga pasti akan terjadi komunikasi internal antar peserta rapat, entah dalam bentuk diskusi ataupun tanya jawab. Selanjutnya, diskusi. Diskusi menjadi salah satu cara untuk melakukan komunikasi internal dalam organisasi. Diskusi dilakukan biasanya untuk memecahkan masalah atau juga mencari sumber dari masalah untuk ditemukan solusinya. Diskusi dapat berlangsung formal ataupun tidak, tergantung dari kelompok peserta. Biasanya, jika hanya diskusi karyawan dalam satu bidang, maka akan berlangsung tidak terlalu formal. Sebaliknya, jika diskusi melibatkan pimpinan, pasti situasinya akan lebih serius. Presentasi. Presentasi atau pemaparan biasanya dilakukan untuk menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hal baru dalam organisasi. Biasanya ketika ada pokok permasalahan atau topik baru yang ingin, maka presentasi akan dilakukan sebagai proses komunikasi efektif. Terutama saat menyampaikan ide baru yang ingin disampaikan guna pembaruan dalam organisasi. Pastinya presentasi ini di dalamnya akan terjadi komunikasi internal. Obrolan informal. Komunikasi internal juga dapat terjadi melalui obrolan informal. Biasanya terjadi di saat-saat yang tidak formal dan cenderung santai. Lingkup komunikasi juga terbatas, sebab tentunya seorang karyawan tidak memiliki akses atau waktu luang hanya untuk sekedar hahaha, sehingga obrolan informasi banyak akan sebatas pada aktivitas tegur sapa saja. Komunikasi secara vertikal. Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication, dan dari bawah ke atas upward communication adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, informasi-informasi,
dan lain-lain kepada bawahannya sebagai salah satu pola komunikasi organisasi. Bawahan memberikan laporan-laporan, saran-saran, pengaduan-pengaduan, dan lain-lain kepada pimpinan. Komunikasi secara horizontal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi antara sesama seperti dari karyawan kepada karyawan, manajer kepada manajer, berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal. Komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Mereka berkomunikasi satu sama lain bukan pada waktu sedang bekerja, melainkan pada saat istirahat, sedang rekreasi, atau pada waktu pulang kerja. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas proses penyampaian gagasan, perasaan, dan pandangan pegawai tingkat bawah kepada atasannya dalam organisasi. Ironisnya, meskipun dianggap penting, komunikasi ke atas tidak selalu dianjurkan oleh manajemen. Komunikasi ke bawah. Komunikasi diprakarsai oleh manajemen organisasi tingkat atas dan kemudian ke bawah melewati rantai perintah. Komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke suatu tingkat yang lebih. Kegunaan daripada komunikasi ini memberikan penetapan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur pada bawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian, dan mengemukakan umpan balik terhadap kinerja. Kuisioner. Kuisioner juga menjadi salah satu cara yang bisa digunakan dalam komunikasi internal. Kuisioner akan memungkinkan komunikasi dapat terjalin. Biasanya hal ini merupakan upaya untuk menilai performa antara satu sama lain, baik atasan kepada bawahan atau sebaliknya. Hasil dari kuisioner dapat dibahas dan kemudian dijadikan sebagai topik saat ada agenda pertemuan. Wawancara. Wawancara sudah bukan merupakan hal yang baru lagi, apalagi dalam sebuah organisasi. Pastinya wawancara merupakan cara berkomunikasi yang bisa dilakukan untuk mengetahui dan menyalin informasi secara lebih dalam mengenal seseorang. Terlepas dari ini, wawancara juga mengedepankan pandangan secara subjektif dalam menilai seseorang. Yang terakhir, pertemuan rutin. Pertemuan rutin biasanya menjadi agenda yang rutin dilakukan entah setiap 1 bulan, 3 bulan, 1 semester, atau juga pertemuan tahunan. Biasanya hal ini merupakan sarana bagi pemimpin dan bawahan untuk saling bertemu dan membagikan komunikasi kepemimpinan secara lebih intensif. Jawaban nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui tentang persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Nomor 5, pertanyaannya yaitu, lobby merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam lobby yang dimaksud. Ada 3 jenis lobby yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lobby tradisional, menggunakan pelobi untuk mendekati pengambilan keputusan. Contohnya dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Misal, para calon melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat, agar masyarakat mengenal sisi kehidupan sosial pencalon, dan sekiranya dapat memilih pencalon saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua adalah lobby akar rumput atau grassroots lobbying, yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya adanya pemilu, masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya pada lembar pemilu. Dan yang terakhir adalah lobby Political Action Committee, yakni komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintah. Sekian atas jawaban yang telah saya berikan untuk UTS Komunikasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.